Mega, kelakuan garis keras fans cilik Mega ini bikin tepuk jidat. Gemuruh itu belum pernah benar-benar hilang. Meski waktu berjalan, meski seragam telah berganti, meski papan skor tak lagi menampilkan namanya, satu suara masih bergema di lorong-lorong ingatan para penggemar Red Sparks. Suara yang bukan hanya teriakan kemenangan, melainkan panggilan hati. Megawati, nama itu bukan sekadar milik seorang atlet. Ia telah menjelma menjadi lambang harapan, ketulusan, perjuangan, dan yang paling mengejutkan, simbol toleransi lintas budaya dan agama. Dan dari ribuan kisah yang lahir di masa kejayaan itu, ada satu cerita kecil, sederhana, namun mengguncang nurani siapapun yang mendengarnya. Cerita tentang seorang fans cilik yang usianya jauh lebih muda dari si Eun, sang penggemar tergila Megawati yang mendukung Mega bertanding dengan tanpa syarat. Jauh ataupun dekat, si Eun selalu sempatkan hadir untuk mendukung langsung Megawati bertanding, meski tak lagi berseragam Red Sparks. Kalah ataupun menang, si Eun tetap memberi semangat pada Mega. Dukungan si Eun adalah legenda tersendiri. Namun gadis cilik yang akan kita bahas kali ini jauh berbeda dari si Eun. Cintanya kepada Megawati tidak berhenti di lapangan voli saja, tetapi justru tumbuh menjadi cahaya kemanusiaan. Masih ingatkah kalian dengan sosok gadis kecil yang sering tertangkap kamera di tribun Chunmu Gymnasium? Tubuhnya mungil, suaranya nyaring, ekspresinya jujur tanpa topeng. Usianya bahkan jauh di bawah si Eun. Namanya belum banyak orang tahu. Coba tebak siapa nama gadis cilik fans garis keras Megawati ini. Jika kalian tahu, tuliskan di kolom komentar. Karena anak ini pantas dikenang. Di usianya yang masih belia, ia sudah menunjukkan sesuatu yang tak bisa dibeli, yaitu ketulusan. Semasa Megawati masih membela Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, kamera kerap menyorot wajah anak ini. Di tengah lautan merah supporter, ia berdiri, melompat, berteriak, mengangkat tangan kecilnya setiap kali Mega mendapat poin hasil spike-nya. Ia hadir hampir di setiap laga kandang, datang bersama kedua orang tuanya. Namun satu hal yang selalu ditegaskan oleh sang ayah, tidak pernah ada paksaan. Jika Red Sparks bertanding di kota yang terlalu jauh, ia tak mengeluh. Ia akan duduk rapi di kamarnya, menunggu siaran langsung di televisi. Matanya tak berkedip. Tubuhnya merasakan kekakuan akibat tegang dengan atmosfer pertandingan. Dan setiap kali Megawati muncul di layar, senyumnya merekah seperti menemukan dunia. Terlebih jika Mega berhasil membawa Red Sparks menang dalam pertandingan itu. Tanpa diminta, ia akan berdiri dan menari riang sambil mengangkat kedua tangan kecilnya. Ia melakukan semua itu bukan karena tren, bukan karena viral, melainkan karena ia benar-benar tergila-gila pada performa Megawati. Spike keras yang memecah pertahanan lawan, mental baja di poin-poin krusial, dan sikap tenang yang membuatnya tampak seperti pemimpin alami di lapangan. Awal musim berikutnya, sebuah momen terjadi. Momen kecil yang justru memperlihatkan betapa dalam cintanya. Hari pertandingan. Seperti biasa, ia sudah siap di depan televisi. Namun menit demi menit berlalu. Megawati tak juga muncul. Tiba-tiba ia berlari keluar kamar, menuju ruang tamu. Suaranya meninggi, nyaris menangis, memanggil ayahnya dan menjawab pertanyaan sang ayah. Kapan Mega dimainkan? Sang ayah mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa Megawati sudah tidak lagi memperkuat Red Sparks, bahwa kontrak telah berakhir, bahwa Mega sudah pergi. Namun penjelasan rasional tak mampu menembus hati anak kecil yang sedang patah. Ia berteriak, ia marah, ia menolak kenyataan. Bagi dirinya, Red Sparks tanpa Megawati terasa seperti rumah tanpa cahaya. Menariknya, cerita ini tidak berakhir di situ. Justru disinilah kisahnya menjadi luar biasa. Setelah Megawati pergi, anak ini tidak berhenti mencintai. Ia mulai mengikuti keseharian Megawati lewat media sosial. Bukan lagi soal poin dan kemenangan, tetapi tentang kehidupan. Ia melihat Megawati yang berhijab. Ia melihat bagaimana Mega menjaga ibadahnya. Ia melihat keramahan Mega kepada siapapun. Tak sombong, tak angkuh, selalu rendah hati. Perlahan, kekagumannya bergeser dari atlet menjadi teladan. Suatu hari Megawati melakukan live di media sosial. Mega tak sengaja sering menyanyi satu potongan lagu, sebuah lagu religi Islami yang dipopulerkan Maher Zain yang berjudul Rahmatan Lil Alamin. Anak kecil itu mendengar, mengulang, menghafal, bukan karena disuruh, bukan karena mengerti maknanya secara penuh, tetapi karena ia ingin mengikuti apa yang disukai idolanya. Dan tanpa ada yang menduga, lagu itu akan membawanya pada sebuah momen yang menggetarkan banyak hati.
Tanggal 25 Desember 2025 beberapa hari lalu. Hari Natal. Sebuah pusat perbelanjaan di Korea Selatan dipenuhi dekorasi khas Natal. Pohon cemara, lampu warna-warni, musik riang. Di atas teras hiburan, seorang anak perempuan tampil. Ia memegang mikrofon, wajahnya polos, dan mulai bernyanyi lagu religi kesukaan Megawati. Iya, judulnya Rahmatan Lil Alamin. Bukan lagu Natal, bukan lagu anak-anak seusianya, melainkan lagu religi Islami. Suasana berubah, langkah pengunjung terhenti, wajah-wajah menoleh. Namun yang terjadi bukan penolakan, bukan amarah, melainkan senyum. Sang ayah sudah tahu apa yang akan dinyanyikan anaknya. Ia tidak melarang, karena toleransi telah hidup di hatinya. Warga Korea mengabadikan momen itu dengan ponsel, dengan senyum, dengan rasa hormat. Video itu pun viral. Komentar mengalir, pujian datang dari berbagai arah. Inilah benang merahnya. Semua berawal dari voli, dari kekaguman kepada seorang atlet Indonesia. Lalu perlahan menjelma menjadi pesan universal bahwa kebaikan bisa diterima siapa saja, bahwa musik bisa menjadi jembatan, bahwa keteladanan lebih kuat daripada ceramah. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik, karena hidayah adalah urusan Tuhan.